Shalom, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GMI Makedonia Jakarta. Teman-teman, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hanya Ada Satu Jalan ke Surga. Tuhan Yesus, saat ini kami memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita masih mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu Dan Big or Small. Kita puji Dia.
bertemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas sebuah tokoh bernama Martin Luther King Jr. Martin Luther King lahir dengan nama Michael Luther King Jr. pada 15 Januari 1929 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dia merupakan aktivis sosial yang memimpin pergerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada pertengahan 1950. Michael Luther King Jr. lahir dari pasangan pendeta Martin Luther King Senior dan Alberta Williams King yang merupakan keturunan Afrika Amerika. Lahir di tengah keluarga pendeta membuat King Jr. tumbuh sebagai anak yang religius. Namun, kehidupan masyarakat selatan di Amerika Serikat saat itu masih lekat dengan rasisme, membuatnya mengalami banyak pengalaman buruk dan merasa skeptis. King Jr. muda pertama kali merasakan pengalaman menyakitkan terkait pemisahan ras saat berusia 6 tahun. Saat orang tua temannya yang merupakan kulit putih melarang mereka berteman, hingga keduanya masuk ke sekolah yang berbeda. Memasuki usia remaja, King Jr. bersekolah di Sekolah Menengah Booker T. Washington di Atlanta. Pada masa itu, King Jr. kembali mendapat pengalaman tidak menyenangkan berkenaan dengan warna kulitnya. Saat kembali dari sebuah kompetisi debat di Georgia menuju Atlanta, King Jr. ditemani gurunya menggunakan bus. Di dalam bus, King Jr. dan gurunya disuruh untuk berdiri dan memberi tempat duduk kepada orang kulit putih yang ingin duduk di situ. Di sekolah, King Jr. termasuk siswa yang pintar dan disenangi teman-temannya. Berkat kepintarannya, King Jr. berhasil lolos seleksi dan diterima di perguruan tinggi Morehouse di usia 15 tahun. 4 tahun berselang, King Jr. meraih gelar sarjana sosiologi dan bergabung dengan Sekolah Seminari Teologi Crozer di Pennsylvania. King Jr. kemudian melanjutkan studinya pasca sarjana di Universitas Boston. Di tahun 1953, King Jr. menikah dengan Coretta Scott dan memiliki 4 anak dari pernikahan mereka. Di tahun 1955, Asosiasi Nasional untuk Warga Kulit Hitam bernama NAACP, organisasi hak sipil yang memperjuangkan persamaan hak bagi warga kulit hitam dan kulit putih, melancarkan aksi boikot terhadap jasa bus umum. King Jr. ditunjuk sebagai pemimpin aksi boikot. Dia terpilih karena kemampuannya berbicara di hadapan publik, selain juga demi mendapatkan pengakuan dari komunitas kulit hitam yang baru diikutinya. Berkat kemampuannya dalam berbicara, pidato Martin Luther King Jr. saat itu berhasil memberi kekuatan baru ke dalam upaya memperjuangkan hak sipil di Alabama. Upaya mereka membuahkan hasil dan peraturan yang memisahkan tempat duduk bagi warga keturunan Afrika Amerika dengan warga kulit putih akhirnya dicabut. Setelah keberhasilan itu, Martin Luther King Jr. bersama sekitar 60 pendeta dan aktivis hak sipil mendirikan Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan atau SCLC untuk memanfaatkan moral dan menyusun kekuatan gereja-gereja komunitas warga kulit hitam. Pada Februari 1960, komunitas mahasiswa Afrika Amerika di Greensboro, Carolina Utara melancarkan aksi menentang aturan pemisahan tempat duduk di kantin dan restoran kota. Mereka melakukan aksi duduk di kursi yang dikhususkan bagi warga kulit putih dan tetap bertahan saat diminta pindah, membuat para peserta aksi menerima kekerasan fisik maupun verbal. Mendengar adanya aksi tersebut, Martin Luther King Jr. bersama SCLC mendukung para mahasiswa tersebut dengan menekankan agar mereka tetap menggunakan metode proses tanpa kekerasan. Setelah beberapa bulan melancarkan aksi protes, tepatnya pada Agustus 1960, gerakan tersebut berhasil menghentikan aturan pemisahan tempat duduk
berdasarkan warna kulit di 27 kota. Musim semi 1963, Martin Luther King Jr. menggerakkan massa untuk berdemonstrasi damai di pusat kota Birmingham, Alabama, dan akhirnya dipenjara. Selama dalam penjara, dia menuliskan surat yang menguraikan gambaran perlawanan tanpa kekerasan terhadap rasisme. Tulisan yang kemudian disebut dengan surat dari penjara Birmingham itu membuatnya kian dikenal. Pada 28 Agustus tahun yang sama, pidato yang disampaikan Martin Luther King Jr. dalam sebuah aksi demonstrasi besar-besaran yang diikuti 200.000 orang di Lincoln Memorial di Washington menjadi momen bersejarah. Dalam pidato berjudul I Have a Dream atau Saya Mempunyai Mimpi, Martin Luther King Jr. mengungkapkan keyakinannya bahwa suatu saat setiap manusia di Amerika Serikat akan dapat saling bersaudara tanpa memandang warna kulit. Akhirnya pada 1964, Undang-Undang Hak Sipil 1964 diloloskan pemerintah federal. Undang-undang tersebut melarang adanya diskriminasi rasial di fasilitas milik publik. Di tahun yang sama, Martin Luther King Jr. menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Meski Undang-Undang Hak Sipil telah disahkan pada 1964, namun praktik dalam penerapannya cukup lambat. Namun, Martin Luther King Jr. tak lelah dalam menyuarakan hak-hak sipil. Tanggal 3 April, dia berkesempatan menyampaikan pidato di hadapan para peserta aksi. Namun sehari setelahnya, pada 4 April 1968, saat sedang keluar di balkon kamar hotel tempatnya menginap, sebuah peluru tiba-tiba mengenainya dan membunuhnya. Si penembak jitu yang diketahui bernama James Earl Ray ditangkap 2 bulan setelah insiden berkat perburuan internasional. Dia mengaku melakukan pembunuhan terhadap Martin Luther King Jr. dan dijatuhi hukuman 99 tahun penjara pada 1969. Namun dia meninggal di penjara pada tahun 1998. Meski telah meninggal dunia, peninggalan Martin Luther King Jr. terhadap persamaan hak sipil tetap bertahan dengan disahkannya Undang-Undang Hak Sipil tahun 1968. Dalam undang-undang tersebut mengatur larangan diskriminasi dalam perumahan, transaksi terkait perumahan atas dasar ras, agama, atau asal negara. Undang-undang ini menjadi penghargaan terhadap perjuangan King Jr. di tahun-tahun terakhirnya memerangi diskriminasi ras di Amerika Serikat. Jadi pesan moral kali ini adalah Yesus mencintai semua anak, semua bangsa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya, apalagi perbedaan warna kulit. Sampai sini dulu ya kamu perlu tahunya. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan bahas yang lebih seru lagi. Dadah! Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Aku ingin dengar cerita. cerita itu tinggal dalam hati.
adik-adik, selamat sore, apa kabarnya? Jumpa lagi ketemu dengan Tante Maria. Nah, hari ini Tante Maria mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, semuanya yang ada di rumah duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita akan berdoa. Yuk, kita mau berdoa, tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan dalam mendengar firman-Mu. Berkati Tante Maria juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kami dapat diberkati dan kami hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah Aku anak bijak. Tahu gak bijak itu apa? Apa ya bijak? Bijak adalah menentukan atau memilih sesuatu berdasarkan dari pemikirannya atau kehati-hatiannya atau karena juga ketelitiannya adik-adik. Seperti contoh, ketika papa mama mengajak kita ke suatu pasar malam atau ke tempat hiburan atau ke mall, di sana terdapat banyak yang menjual makanan, mainan, ada es krim, ada kembang gula, ada permen lollipop, wah banyak sekali. Dan biasanya mama selalu bilang begini, ayo pilih mana yang kamu suka. Kan gak mungkin kita pergi beli semuanya, ya kan? Pasti mama bilang, pilih yang mana yang kamu suka. Nah, kita akan memilih mana yang kita suka. Hari ini adik-adik, kita mau belajar dari seorang raja namanya Raja Salomo. Ayo, siapa yang tahu Salomo itu siapa? Iya, Salomo adalah anak dari Raja Daud, Raja Israel yang kedua. Nah, ketika Raja Daud akan meninggal, ia meninggalkan pesan kepada Salomo. Katanya gini, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Setelah itu adik-adik, Raja Daud meninggal. Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh adik-adik. Kita lihat pada waktu berikutnya. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban bakaran di sana. Nah, tiba-tiba pada waktu Salomo tidur pada malam hari, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Terus Tuhan berfirman kepada dia, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kata Salomo, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Antara yang baik dan yang jahat adik-adik. Jadi Salomo hanya meminta supaya dia diberikan hikmat oleh Tuhan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Maka Tuhan berfirman lagi, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, luar biasa banget Raja Salomo. Terus selanjutnya apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu pagi, masuklah 2 orang perempuan menghadap raja.
Lalu mereka berdiri di depannya. Kata salah satu perempuan itu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan kami sama-sama memiliki anak. Tapi pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakmulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmu yang mati, anakku yang hidup." Mereka bertengkar adik-adik di depan Raja Salomo. Wah, malu ya. Lalu berkatalah raja. Yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu Raja Salomo berkata lagi, adik-adik, "Ambilkan aku pedang, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu, adik-adik, kepada raja, sambil menangis dan dengan sedihnya dia katakan, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tapi yang satunya lagi katakan gini, "Sudah, penggal saja, supaya jangan untukku dan juga untukmu. Penggal aja." Katanya begitu. Tetapi raja menjawab, "Berikanlah kepada bayi yang hidup itu kepada dia. Jangan sekali-kali membunuh dia, karena dia adalah ibunya." Wah, senang banget ibu yang bayinya masih hidup, adik-adik. Dia dapat memeluk bayinya dengan sayangnya, bahwa anaknya itu tidak mati, tidak jadi dipenggal. Sejak saat itu, adik-adik, semua orang Israel takut kepada Raja Salomo. Karena apa? Mereka melihat Raja Salomo memiliki hikmat yang dari Allah. Nah, adik-adik, Raja Salomo punya kesempatan untuk meminta apa saja kepada Tuhan pada waktu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tapi kita lihat apa? Salomo tidak meminta uang yang banyak. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta umur panjang. Tetapi malahan Salomo meminta hikmat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan sangat senang mendengar permintaan Salomo. Oleh karena itu, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Tetapi bukan hanya itu aja, adik-adik. Tuhan juga memberikan kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Dari cerita firman Tuhan ini, bagaimana caranya ya adik-adik kita menjadi anak yang bijak? Seperti Raja Salomo tadi. Dia bijak. Caranya adalah mengasihi Tuhan Yesus dan dengan rajin baca Alkitab dan berdoa. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka kita juga menjadi rajin baca Alkitab. Karena nggak perlu disuruh-suruh lagi baca Alkitab. Ayo baca Alkitab. Tapi kita punya kerinduan yang sungguh untuk baca Alkitab. Terus kita juga rajin berdoa. Setiap saat kita berdoa, kita ungkapkan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita ingin sesuatu, atau kita harus memilih sesuatu, kita jalan-jalan, aduh aku maunya apa ya, kayak seperti tadi, aku maunya permen atau kembang gula ya, atau aku mau pergi beli buku, atau aku mau beli mainan. Nah, kita juga bisa berdoa dengan hal-hal yang seperti itu, adik-adik. Minta tolong supaya Tuhan berikan kita hikmat, supaya kita dapat bijak memilih mana yang tepat. Yang kayak tadi Raja Salomo, yang baik dan yang jahat, membedakan yang baik dan yang jahat. Di dalam kehidupan kita di anak-anak ini juga kita harus meminta kepada Tuhan mana yang baik dan mana yang jahat. Seperti ayat hafalan kita sore ini, yaitu Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap firman-firman-Mu memberi pengertian. Sekali lagi ya, buka Alkitabnya,
dari Mazmur 119 ayat 130, Tante Maria singkat, jadinya jika tersingkap firman-firman-Mu, memberi pengertian. Mudah kan dihafal? Nah, adik-adik, anak yang bijak adalah anak yang dapat memilih atau menentukan sesuatu berdasarkan firman Tuhan, yang baik dan yang buruk, yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, karena itu kita dapat menjadi anak yang bijak karena kita dapat mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga hari lepas hari kita sungguh boleh menjadi berkat bagi papa, mama, dan banyak orang. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai Raja Salomo. Aku mau bijak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sore hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan tentang Raja Salomo. Raja Salomo diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel, dan dia meminta hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo dalam setiap keputusan-keputusannya. Tuhan, kami juga mau menjadi anak yang bijak dalam hidup kami, dapat menentukan, dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kami lakukan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami selalu dan terus mengasihi Tuhan Yesus. Kami rajin baca Alkitab, kami rajin berdoa, dan kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus, kami akan menutup sekolah minggu ini. Tuhan berkati dan kami dapat bertemu kembali dalam sekolah minggu pada minggu depan. Dan Tuhan memberkati papa, mama, dan kami semua dalam belajar walaupun masih di rumah. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah yang hidup, Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, sampai di sini dulu sekolah minggu kita sore hari ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.